Ya. Jadi seperti yang disampaikan Pak Harjo tadi bahwa sebagai dukungan terhadap kegiatan SE 2026 yang akan kita laksanakan, maka pada pemutahiran Susenas Maret 2026 ditambahkan pertanyaan mengenai keberadaan kegiatan usaha non pertanian yang dilakukan oleh rumah tangga dan bangunan pertanian usaha pertanian tersebut letaknya adalah di bangunan tempat tinggal. Ini saya ambil dari Zoom yang ada di Susenas karena kebetulan yang sempat ada Zoom mengenai eh, penambahan pertanyaan ini baru dari Susenas, tetapi info yang kami terima bahwa nanti akan juga terdapat pertanyaan yang sama ini pada pemutakhiran di Sakernas, gitu ya. Jadi nanti mungkin saya hanya akan menyampaikan juga bahan ajar untuk yang pelatihan petugas mengenai tambahan dari pertanyaan ini. Gitu. Nanti kalau untuk yang bahan ajar tambahan di pemutakhiran Sakernas, nanti kami masih menunggu info ya. Nanti Mbak Rina juga mungkin akan menyampaikan tambahan dari pertanyaan untuk yang di bahan ajarnya. Langsung saja ya, langsung ke masuk inti pertanyaannya. Jadi kalau yang akan ditanyakan di sini adalah yang memiliki usaha. Jadi yang dianggap rumah tangga tersebut atau ART ya, responden tersebut yang berusaha atau memiliki usaha sendiri. Jadi yang responden yang menanggung risiko usaha, menanggung sebagian atau seluruh inputnya, memproduksi output barang maupun jasa untuk dijual maupun yang dikonsumsi sendiri, kemudian melakukan kegiatan pemasaran seluruh atau sebagian barang dan jasa yang dihasilkan. Jadi yang akan dicatat di sini adalah yang dianggap berusaha atau yang memiliki usaha sendiri. Tetapi untuk yang buruh atau karyawan itu tidak dikategorikan sebagai orang yang berusaha sendiri atau pengusaha. Jadi kalau buruh karyawan itu yang bekerja pada orang lain, baik dia instansi, kantor, atau perusahaan, dan mendapatkan upah atau gaji, baik berupa uang maupun barang. Kalau yang berusaha berarti mendapatkan omset ya atau keuntungan dari usahanya tersebut. Ini beberapa contoh pengklasifikasian sebagai pengusaha atau yang bukan pengusaha. Jadi kalau ada keluarga yang menggunakan media internet dan usaha tersebut untuk melakukan penjualan barang atau jasa secara rutin, maka itu yang akan dimasukkan sebagai pengusaha. Tapi kalau yang melakukan penjualan barang atau jasanya hanya sesekali saja, maka tidak termasuk ke dalam pengusaha. Pedagang keliling ini dimasukkan sebagai pengusaha, kemudian tukang las keliling, tukang sol sepatu keliling juga dianggap sebagai pengusaha. Untuk yang usaha konstruksi atau bangunan, kalau bentuknya adalah borongan, jadi yang pekerjaannya atau bahan bangunannya itu dari pemborong, termasuk juga tenaga kerjanya, gitu ya, masuk ke dalam borongannya, maka itu dimasukkan dalam pengusaha. Tetapi kalau yang dibayar secara harian, diberi upah dari orang lain, itu tidak termasuk di dalam pengusaha. Kemudian pembantu rumah tangga, kalau yang menginap di rumah majikannya, maka dia tidak dianggap sebagai pengusaha, tetapi kalau yang tidak menginap dan memiliki majikan lebih dari satu, itu yang dinamakan pengusaha. Kemudian di tenaga pemasar atau sales, jadi yang menawarkan barang dari rumah ke rumah, gitu biasanya kan di drop pakai mobil, terus ada orang ya yang muterin dari rumah ke rumah, itu tidak dianggap bukan pengusaha, tetapi kalau tenaga pemasar tersebut adalah menerima komisi dari hasil penjualannya atau menaruh uang tanggungan kepada perusahaan, berarti kan dia harus berusaha ya dan menanggung resiko dari hasil penjualannya, itu masuknya sebagai pengusaha. Terus penjahit, jadi penjahit yang dia beli kain sendiri, kemudian dijahit dan kemudian dijual, itu masuknya di pengusaha. Tetap penjahit yang memiliki mesin jahit sendiri, menerima borongan dari pabrik tekstil, maklon ya, ini juga masuknya di dalam pengusaha. Kemudian penjahit yang dia bekerjanya pada majikan tetap, dia hanya menerima upah, maka tidak termasuk di dalam pengusaha. Kemudian seseorang yang berjualan pada saat perayaan tahunan seperti bazar tahunan, bulan puasa gitu ya, jualannya hanya di bulan puasa saja. Kalau memang secara rutin dilaksanakan oleh rumah tangga tersebut, maka masuknya adalah pengusaha. Kalau yang usaha musiman, ya tergantung dari ketersediaan bahan pokok atau tergantung musim dari buahnya. Misalnya kalau di situ adalah
pedagang buah mangga gitu yang hanya menjual mangga saat musim mangga, itu juga termasuk di dalam pengusaha. Kemudian pekerja lepas, kuli-kuli angkut di pasar, karena dia menanggung sendiri ya kalau misalnya tidak terdapat keuntungan, ada risikonya, maka dia masuknya di dalam pengusaha. Tetapi kalau yang buruh lepas, bongkar muat, dia dapat upah dari mandornya, berarti dia bukan pengusaha. Pemulung yang mencari saja dan menyerahkan kepada pengumpul barang bekas, berarti dia bukan pengusaha. Kalau pemulungnya yang mencari sendiri, kemudian menjualnya ya barang yang dia hasilkan dari memulung tersebut, maka dia termasuk di dalam pengusaha. Wartawan yang tidak terikat dengan salah satu penerbitan, jadi dia freelance, masuknya di dalam pengusaha. Pemahat patung, bahan beli sendiri, peralatan sendiri, dan memperoleh kerja secara borongan, termasuknya di dalam pengusaha. Kemudian sopir, jadi sopir yang di kemudian YouTuber dan ini masuk usaha. Putus-putus Mbak Lala. Empat ya. Ya, mohon maaf ya teman-teman ya, saya tadi terpental. Oke, kita mulai masuk yang di kuesionernya. Jadi kalau yang di kuesioner pemutakhiran Susenas, gitu ya. Kalau kemarin yang sebelumnya di saat kita diajarkan itu kan hanya di pemutakhiran itu direkapnya hanya yang poin 1, 2, dan 3 saja ya sampai jumlah rumah tangga si pemutakhiran. Kemudian nanti akan ditambahkan poin 4 yaitu jumlah rumah tangga yang memiliki usaha non pertanian. Jadi ada poin 4 di dalam blok 2-nya. Mungkin ini sedikit menjawab ya bagi teman-teman yang di Susenas karena sampai sekarang kan pre-printed maupun SLS pengganti belum keluar ya. Masih dalam proses penyesuaian untuk pertanyaan tambahan tersebut. Jadi nanti di bagian kalau kemarin kita hanya sampai kolom 15 saja di blok 5-nya gitu ya. Sekarang ada tambahan di poin 16. Jadi di poin 16 itu di kolom 16 itu ditambahkan pertanyaan keberadaan usaha non pertanian dalam rumah tangga. Apakah berkode 1 artinya ada atau berkode 0 artinya tidak. Jadi hanya menambahkan tetapi mungkin lebih panjang ya. Usaha itu kan pasti harus tanyakan pada salah satu dari keseluruhan ART yang ada di rumah tangga tersebut. Jadi di blok 5, keberadaan usaha yang di kolom 16 ini, pertanyaan ini digunakan untuk mengidentifikasi apakah terdapat ART yang melakukan kegiatan usaha non pertanian di rumah atau bangunan tempat tinggalnya. Jadi dibatasi ya. Pertanyaan ini cuma untuk yang jadi ada usaha rumah tangga dan usaha tersebut adalah non pertanian dan dilaksanakan di bangunan tempat tinggalnya, di rumahnya. Termasuk juga usaha keliling, ojek, usaha online, dan lainnya yang tidak termasuk usaha yang dilakukan di bangunan khusus usaha. Jadi kalau ada usaha tersebut dilakukan di bangunan khusus untuk usaha, bukan di rumahnya, gitu ya, maka dia tidak akan tercatat di sini. Jadi seorang kepala atau anggota rumah tangga yang mempunyai usaha pada bangunan tetap seperti toko atau kios atau los, maka dianggap tidak memiliki usaha di bangunan tempat tinggalnya. Jadi kolom 16 ini dia akan terisi kalau kolom 15-nya ada isian. Jadi kalau yang rumah tangganya gabungan gitu ya, keluarganya gabungan dari rumah tangga yang lain, kalau gabungan berarti tidak akan ditanyakan di sini.
Kolom 16 ditanyakan untuk setiap baris rumah tangga. Jadi jika rumah tangga merupakan gabungan dari dua keluarga, maka kegiatan usaha ditanyakan untuk seluruh ART yang berasal dari keluarga 1 dan keluarga 2. Jadi ditanyakan kalau misalnya gabungan tadi ya yang saya sampaikan, kalau gabungan dari dua keluarga, maka yang dicatat sini adalah gabungan seluruh ART dari dua keluarga tersebut. Isikan kode 1 ada jika pada rumah tangga tersebut terdapat minimal satu anggota rumah tangga yang memiliki usaha di non-pertanian. Kemudian isikan kode 0 jika pada rumah tangga tersebut tidak ada satupun anggota rumah tangga yang berusaha di non-pertanian. Ini contoh pertanyaannya ya untuk di saat melakukan pendataan pemutakhirannya. Apakah dalam rumah tangga ini terdapat ART, anggota rumah tangga, yang memiliki usaha non-pertanian di bangunan tempat tinggal, seperti berjualan di rumah, atau keliling, atau online, dan sebagainya, gitu ya, menyediakan jasa di rumah dan sebagainya, bukan termasuk yang mendapatkan upah atau gaji sebagai buruh atau karyawan. Jadi ini contoh kalimat pertanyaan yang dapat digunakan saat mengisi di kolom 16 ini. Ini beberapa ilustrasi dalam mengidentifikasi dari rumah tangga tersebut. Contohnya, rumah tangga Pak Andi melakukan kegiatan berikut. Pak Andi menjual mie ayam, sedangkan Bu Surti menjual soto ayam. Kedua usaha tersebut dilakukan di tempat tinggalnya. Karena dilakukan di rumahnya, gitu ya, maka dia akan berkode 1, artinya ada. Kemudian Bu Wiji membuka salon di rumahnya. Selain itu, Bu Wiji membuka usaha salon di Tunjungan Plaza. Rumah Bu Wiji masuk dalam cakupan SLS sampel Susenas. Berkode 1 yang dilihat berarti adalah yang salon di rumahnya tersebut. Kemudian rumah tangga Pak Dudung. Pak Dudung jualan sayuran. Sementara Bu Risa jualan buah-buahan. Keduanya berjualan di pasar. Kode 0 karena memang Pak Dudung dan Bu Risa ini jualannya di pasar. Jadi tidak dianggap ada karena tidak ada di rumahnya. Kemudian rumah tangga Pak Sulaiman. Pak Sulaiman adalah pegawai kantor wali kota. Bu Risma, ibu rumah tangga dan anak-anaknya masih bersekolah. Kodenya 0 karena Pak Sulaiman ini adalah buruh atau karyawan. Kemudian rumah tangga Pak Jaya. Pak Jaya bekerja sebagai ojek online. Istrinya pedagang jamu keliling. Berarti berkode 1 karena ini ada dua usaha ya. Ada ojek online, kemudian ada yang pedagang jamu keliling. Kemudian rumah tangga Pak Sukirno. Pak Kirno adalah petani. Bu Siti menjual beras hasil panennya di salah satu kios di pasar. Yusuf anaknya bekerja sebagai kasir di Indomaret. Ini kodenya 0, karena yang pertama Pak Kirno petani. Kalau yang petani kan tidak dimasukkan di sini ya, karena di pertanyaan ini adalah yang non-pertanian. Kemudian Bu Siti jual berasnya adalah di pasar. Artinya tidak di rumahnya tersebut, berarti dianggapnya bukan. Kemudian Yusuf ini adalah karyawan dari Indomaret. Berarti tidak ada usaha rumah tangga non pertanian di rumah tangga Pak Sukirno. Ya, itu hanya sedikit mungkin yang bisa disampaikan karena memang apa ya, masih tambahan ya, kita benar-benar baru banget mengetahui informasi ini, jadi baru hari Senin gitu ya disampaikan, kemudian disiapkan bahannya dari pusat baru